Latihan contoh soal kelima ini akan membahas tentang pengetahuan koperasi, manajemen proyek, dan kepribadian. Soal-soal ini mencakup pengetahuan koperasi dan ekonomi rakyat, manajemen proyek dan logika numerik, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, situasional, kepribadian, dan literasi digital. Soal nomor 1. Landasan hukum utama koperasi di Indonesia adalah A. UU Nomor 17 Tahun 2012, B. UU Nomor 25 Tahun 1992, C. PP Nomor 17 Tahun 1994, D. TEP MPR Nomor 9 2001, E. UUD 1945 Pasal 28. Jawaban yang benar adalah B. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah dasar hukum utama koperasi di Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang. UU Nomor 17 Tahun 2012 pernah disahkan untuk menggantikan UU Nomor 25 1992, tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2014, sehingga tidak berlaku. Soal nomor 2. Sisa hasil usaha dalam koperasi dibagikan berdasarkan A. Modal dan pinjaman, B. Jasa usaha dan jasa modal, C. Jumlah anggota, D. Usia keanggotaan, E. Modal pemerintah. Jawaban yang benar adalah B. Jasa usaha dan jasa modal. Sisa hasil usaha dibagi sesuai partisipasi anggota dalam transaksi, usaha, dan besarnya simpanan, modal. Soal nomor 3. Prinsip dasar koperasi di Indonesia adalah A. Persaingan bebas, B. Kekeluargaan, C. Kapitalisme, D. Monopoli, E. Setara. Jawaban yang benar, B. Kekeluargaan. Koperasi di Indonesia berdiri atas asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Soal nomor 4. Terkait manajemen proyek. Dokumen utama perencanaan proyek yang memuat ruang lingkup, jadwal, dan biaya disebut A. Business Case, B. Project Charter, C. Work Breakdown Strukture, D. Gantt Chart, E. Project Plan. Jawaban yang benar adalah E. Project Plan berisi rencana detail pelaksanaan proyek, berbeda dengan charter yang hanya otorisasi awal. Soal nomor 5. Dalam metodologi waterfall, tahap yang paling akhir adalah A. Analisis, B. Desain, C. Implementation, D. Testing, E. Maintenance. Jawaban yang benar adalah E. Setelah implementasi dan testing, tahap akhir adalah pemeliharaan sistem. Sekilas info. Tahapan metodologi waterfall, requirement analisis kebutuhan pengguna. Sistem desain merancang sistem basis data. Implementation membuat kode program. Testing menguji fungsionalitas kualitas. Deployment menerapkan sistem ke pengguna. Maintenance pemeliharaan perbaikan. Tanda panah kanan tebal 2 intinya, analisis desain implementasi uji terapkan rawat. Soal nomor 6. Teknik Critical Path Method, CPM, digunakan untuk A. Menentukan kebutuhan modal, B. Menghitung jalur terpanjang dalam jadwal proyek, C. Mengukur risiko operasional, D. Membagi tugas antar tim, E. Menentukan biaya minimum. Jawaban yang benar adalah B. Menghitung jalur terpanjang dalam jadwal proyek. CPM adalah sebuah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan kegiatan dalam suatu proyek. Sekilas info, konsep utama CPM. Aktivitas, durasi, ketergantungan, jalur kritis, critical path, dan slack float. Soal nomor 7. Tahap terakhir dalam siklus manajemen proyek adalah A. Perencanaan, B. Monitoring, C. Evaluasi, D. Pelaksanaan, E. Pengorganisasian. Jawaban yang benar adalah C. Evaluasi. Soal nomor 8. Logika, numerik, serta situasional. Jika 2x ditambah 5 sama dengan 15, maka nilai x adalah A3, B4, C5, D6, E7. Jawaban yang benar adalah
C5. Soal nomor 9. Sebuah proyek memiliki probabilitas sukses 0,8 dan gagal 0,2. Jika dilakukan 3 kali percobaan, peluang sukses semuanya adalah A 0,128, B 0,256, C 0,512, D 0,640, E 0,800. Jawaban yang benar adalah C 0,512. Soal nomor 10. Modal koperasi 50 juta rupiah, berkembang 20% per tahun. Setelah 2 tahun menjadi A 60 juta rupiah, B 70 juta rupiah, C 72 juta rupiah, D 80 juta rupiah, E 86 juta rupiah. Jawaban yang benar adalah C. 50 dikali 1,2 dikali 1,2 sama dengan 72 juta. Soal nomor 11. 30% dari 600 adalah A 150, B 180, C 200, D 250, E 300. Jawaban yang benar adalah B 180. Trik cepat di kepala, 10% dari angka sama dengan geser satu digit ke kiri. 10% dari 600 adalah 60. 30% sama dengan 10% dikali 3 sama dengan 180. Soal nomor 12. Jika rekan kerja melakukan kesalahan laporan, sikap Anda adalah A. Membiarkan, B. Menyalahkan, C. Membetulkan dan memberi arahan, D. Melaporkan ke media, E. Mengabaikan dan mengerjakan sendiri. Jawaban yang benar adalah C. Membetulkan dan memberi arahan. Ini menunjukkan sikap solutif, dewasa, dan kooperatif di tempat kerja. Soal nomor 13. Seorang PMO harus mengutamakan A. Kedisiplinan dan integritas, B. Kekuatan fisik, C. Jumlah proyek, D. Orientasi pribadi, E. Popularitas di kantor. Jawaban yang benar adalah A. Kedisiplinan dan integritas. Alasan, PMO, Project Management Officer, bertugas memastikan proyek berjalan sesuai standar, jadwal, dan kualitas. Integritas dan kedisiplinan adalah kunci agar proses proyek transparan dan dapat dipercaya. Soal nomor 14. 25% dari 200 adalah A. 40, B. 50, C. 60, D. 70, E. 80. Jawaban yang benar adalah B. Cara cepat, 200 dibagi 4 sama dengan 50. Soal nomor 15. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kalimat efektif adalah A. Karena hujan deras sehingga jalan macet, B. Jalan macet disebabkan hujan deras, C. Karena hujan deras, maka jalan macet, D. Hujan deras yang mengakibatkan jalan macet, E. Jalan macet sebab karena hujan deras. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 16. Kata baku dari izin adalah A. Ijen, B. Izen, C. Izin, D. Ejen, E. Isen. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 17. Choose the correct sentence. A. She don't like coffee, B. She doesn't like coffee, C. She doesn't like coffee, D. She don't like coffee, E. She doesn't liking coffee. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 18. The synonym of big is A. Small, B. Huge, C. Tiny, D. Little, E. Massive. Jawaban yang benar adalah B. Sinonim, makna mirip cantik indah. Antonim, makna berlawanan panas dingin. Soal nomor 19. Literasi digital, situasional dan kepribadian. Tindakan pertama untuk mengamankan data pribadi di internet adalah A. Menggunakan kata sandi yang mudah diingat semua orang, B. Membagikan password ke teman, C. Mengaktifkan autentikasi 2 faktor, D. Menyimpan password di media sosial, E. Membiarkan akun terbuka di komputer umum. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 20. Jika ada anggota koperasi yang tidak membayar simpanan wajib, langkah pertama pengurus adalah
A. Langsung mengeluarkan dari koperasi. B. Memberikan sanksi hukum. C. Menghentikan seluruh layanan koperasi. D. Mengingatkan dan memberi teguran sesuai aturan. E. Membiarkan tanpa tindakan. Jawaban yang benar adalah D. Disclaimer. Soal-soal ini disusun dengan merangkum berbagai sumber, antara lain undang-undang, instruksi presiden, buku pedoman, serta referensi relevan lainnya. Penyusunan soal bertujuan semata-mata untuk kepentingan pembelajaran dan memperluas wawasan. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam, disarankan untuk merujuk langsung pada sumber-sumber resmi terkait. Terima kasih.